Jadi versi A happy ending, versi B tragis gitu ya, terus versi C misalnya bersambung gitu ya. Nah, saya pikir menarik juga kita bisa memilih endingnya sesuai dengan apa yang kita mau. Saya pikir ini genre baru gitu ya. Bagi saya jadi challenging gitu ya, menulis jadi challenging. Terus di tengah-tengah itu ada sahabat saya bilang, kenapa nggak buat film sekalian? Saya bilang, kenapa harus buat film? Kebetulan dia adalah produser dan sudah 18 film yang dia produser, namanya L gitu ya, saya nggak sebut namanya. Gue biayain deh, saya bilang, ntar dulu. Ini genrenya Grand Theft Ferrari itu bukunya adalah romance thrill, tegang dan romance gitu ya. Wah, nggak laku tuh katanya kalau model-model begitu, harus lucu. Jadi saya bilang, nah ini ada sahabat semua, ini kita belum masuk topik ya, kita cuman memberikan prolog awal bahwa Grand Theft Ferrari itu menjadi challenging buat saya. Untuk pertama kali dalam hidup saya menulis langsung 2, jadi 1 untuk buku Grand Theft Ferrari yang akan diterbitkan di dalam bentuk cetakan, yang kedua saya membuat langsung skrip filmnya, karena skrip film ini bentuknya dialog. Kalau kita menulis dengan novel itu peristiwanya harus kita rinci sehingga seorang bisa ngefeel gitu ya, rincikan momennya, situasinya, ketegangannya dan lain sebagainya. Tapi kalau membuat skrip film itu bukan sekedar menulis peristiwanya di mana, tapi juga kita membuat dialognya, karena banyak dialog. Jadi saya menulis langsung 2, jadi belum pernah dalam sejarah hidup saya menulis langsung 2, jadi dipakai 2 komputer. Yang satu saya menulis tentang Grand Theft Ferrari yang thrill, yang tegang dengan romance. Di sebelahnya adalah skrip film yang komedi romantik gitu. Jadi saya harus ketawa, saya harus lucu, saya harus romance, di sini saya harus romance tapi tegang gitu ya. Jadi saya menjadi punya kayak orang split personality gitu. Tapi ini challenging, teman-teman semua mudah-mudahan nanti bisa menikmati diskusi kita tentang Grand Theft Ferrari. Dan ini adalah the other side of seorang bosman gitu ya, seorang penulis, pembaca buku. Itu adalah cita-cita dari kecil saya, adalah ingin menjadi profesional penulis. Dan sampai saat ini saya nggak mengklaim diri saya sebagai profesional, masih penulis amatir. Karena bagi saya kalau penulis profesional itu mungkin udah buat laku bukunya udah ratusan ribu atau mungkin jutaan gitu ya. Oke sahabat semua, terakhir dari pengumuman hari ini sebelum kita masuk ke topik kita adalah ucapan bela sungkawa saya terhadap tindakan rasisme oleh polisi di Amerika dan gerakan-gerakan rakyat kulit berwarna yang menentang rezim Trump, yang Trump sangat superior, white supremacist. Dan ini terjadi puncaknya akhirnya setelah 3,5 tahun berkuasa, mereka repress, memendam, dan akhirnya meledak juga di seluruh tempat di Amerika. Dan ini adalah atas nama humanitarian, atas nama kemanusiaan. Saya pribadi mengucapkan bela sungkawa, jangan sampai itu terjadi di dunia ini lagi, karena manusia apapun rasnya, kita adalah satu rasa dan satu humanitarian. Dan humanitarian itu di atas nation. Jadi sekali lagi teman-teman, humanitarian adalah hak semua manusia dan itu di atas nation. Jadi masalah human right ini saya concern sekali atau peduli sekali, terutama masalah rasisme seperti ini. Dan kemudian di China juga beberapa human right masih bermasalah. Jadi 2 negara besar yang lagi bertarung itu punya masalah dengan human right, dan kita harus mengingatkan mereka semua bahwa ke depan Indonesia tidak ada boleh bermasalah dengan human right, termasuk hak manusia bebas berbicara dan lain sebagainya gitu ya. Anda bisa lihat bahwa beberapa orang yang mengkritik saya, menghujat saya, hate saya juga, saya nggak ada masalah buat sama mereka. Saya tetap mencintai mereka. Mereka adalah putra bangsa yang terbaik. Mereka juga ingin memberikan terbaik. Mungkin karena nggak kenal aja dengan saya juga nggak pernah bermasalah dengan dia, dengan masalah dengan keluarganya, bisnis kita juga nggak pernah bertabrakan. Tapi kadang-kadang ya, mungkin karena dibayar dan harganya cocok dan mereka perlu makan, jadi buzzer, jadi menerima uang tersebut. Saya maafin aja semuanya karena mereka nggak tahu gitu ya. Tujuannya apakah bosman ini, mereka takut sekali bosman ini akan berpolitik gitu ya. Saya garansi, sahabat semua, saya nggak akan masuk ke dunia politik. Saya hanya seorang yang banyak baca buku, saya banyak berdiskusi. Sahabat saya yang memiliki kepakaran itu banyak, dan kita menggunakan bahasa populis di sosial media, di YouTube, hanya untuk mendidik sahabat semua agar nanti tahun 2024
2024 nanti Anda memilih yang terbaik. Kalau perlu Andalah orang-orang tersebut yang menjadi terbaik. Nggak ada niat saya untuk menjadi fronting atau orang di depan. Tetapi keilmuan saya akan berikan kepada Anda semua. Hati saya tulus. Anda bisa lihat bahwa saya nggak ada niatan apapun. Saya pebisnis as usual. Saya adalah orang yang orientasinya adalah make people happy. Cuman itu toh. Jadi kalau ada orang make me sad, jangan harap saya akan balas gitu ya. Jadi sahabat semua, saat ini memang banyak yang menyerang Bosman. Saya mengerti. Ada gerakan anti membangun kesadaran bernegara. Jadi saya dan beberapa dan sahabat semua yang mendengar, mengikuti, Anda adalah pahlawan membangun kesadaran berbangsa. Kita tahu 20 tahun terakhir kita lemah sekali berbangsa dan bernegara. Lemah, bukan salah. Tapi ke depan kita harus menjadi bangsa yang besar. Kita harus menjadi bangsa yang baru. Kita nggak boleh bergantung kepada bangsa lain selain bangsa kita sendiri. Jadi cintai bangsa kita sendiri. Walaupun dia membenci kita, menghujat kita, membuka aib kita, dipaksa itu juga aibnya dibuka gitu ya. Dan suatu hari mereka akan mengerti. Jadi karena saya atau kalian tidak membalas, saya ucapkan terima kasih. Saya tahu ada gerakan yang anti kita ini menjadi sukses. Anti. Ya. Jadi banyak sekali orang saat ini ingin Indonesia tidak berdaulat. Sahabat semua, saya tahu mereka takut UNCLOS. Bayangin ya, waktu kita menyatakan bahwa nanti kita akan bayar asuransi atau bayar pajak atau apapun namanya kepada kapal-kapal niaga atau kapal perang yang melewati perairan internasional yang ada di tengah-tengah Indonesia, yang dulu dikatakan perairan internasional, padahal kalau pakai zona eksekutif ZEE atau ZEE, zona eksekutif, saya lupa lah gitulah, itu terlalu provokasi nanti saya. Lalu ada UNCLOS. Saya bilang, Bapak Ibu, sahabat semua yang menyatakan ada UNCLOS yang lewat di Indonesia melalui peraturan internasional, maka saya katakan, sewaktu kita mengatakan printing money, kita itu melawan IMF. Kita dari pertama sudah mengatakan bahwa capek kerja sama IMF itu. Yuk kita berani berdaulat dengan printing money. Caranya saya ajari. Sabar ya, saya ajari. Pasti. Banyak kok tim-tim yang bisa mengajari tentang modern monetary theory. Dan ini semua tentang printing money. Jadi IMF aja kita lawan. Kenapa UNCLOS nggak kita lawan? Kita harus lawan bahwa kita mau berdaulat. Jadi bagi hasil Jo, gitu ya intinya ya. Kamu lewat kan kamu dapat untung, bagi hasil. Tainya kamu buang di Indonesia, minyaknya kamu buang di Indonesia, kotor itu laut Indonesia. Nelayan kami jadi kehilangan laut, potensi lautnya gara-gara lu lewatin semua dengan ribuan tonase kotoran yang dibuang. Bayar asuransinya. Mosok dibilang kita nggak tahu UNCLOS? Saya tahu UNCLOS, saya baca UNCLOS. 18 tahun di dunia bidang yang sama tersebut, tahu hal-hal seperti itu. Tapi demi bahasa populis, jadi kita tidak usah membuat kata-kata yang menjadi detail, menjadi terlalu sains. Anak-anak milenial, ya saya tahu ada sumur saya lah yang orang-orang komplain itu. Anak-anak milenial nggak baca buku, lebih baik kita ajarkan yang ringan-ringan aja gitu ya. Kemudian kita tahu saat ini takut sekali modern monetary dijalankan oleh kita. Takut sekali bahwa kita akan menggunakan sovereign wealth fund, ya. Sekedar mengingat sahabat semua, adik-adikku mungkin ya, Anda semua di bawah saya, umurnya saya ini kolonial. Saya menyatakan bahwa saya titipkan bangsa ini kepada Anda. Saya ajarin apa itu SWF. SWF adalah Sovereign Wealth Fund. Tahun 70-an, Pak Ibnu Sutowo pernah menggunakan SWF ini. Dia dulu namanya kalau nggak salah Kuda Laut. Kuda Laut ini adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Jadi anggap sekarang ini SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas itu sebenarnya BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Jadi Kuda Laut adalah BUMNK di mana sebagian minyak di forward oleh Pak Ibnu Sutowo dan uang yang diterima di depan itu untuk membangun Krakatau Steel dan beberapa industri penting, karena sekali lagi tanpa industri Indonesia tidak menjadi negara berdaulat. Jadi karena waktu itu kita nggak punya uang, kita menggunakan strategi SWF. Jadi secara jurisprudensi, secara bahasa hukum, SWF itu pernah dilakukan dan SWF adalah pelaksanaan pengejawantahan pasal 33 dalam arti sebenarnya. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah ekonomi Pancasila dengan mempraktekkan
dengan mempraktekkan pasal 33, SWF itu match atau cocok. Jadi aset negara masih milik negara. Jadi contohnya gini, Freeport ya. Freeport itu ada di Grasberg misal wilayahnya misalnya. Itu 100% diambil negara saja. Kemudian Freeport ya kayak hotel operatornya saja, dia mau operate. Asal throughput, asal keluar kita bayar gitu ya. Kemudian misalnya tambang minyak, tambang batu bara dan lain sebagainya semua milik negara. Kalau sekarang kan dia pakai swasta, dan swasta jaminan tadi yang wilayah tadi dijaminkan ke bank atau dijaminkan ke lembaga keuangan, mereka uangnya dapat di mereka kan, kita dapat dari pajak. Jadi kalau ke depan, kalau benar-benar ingin menerapkan SWF Sovereign Wealth Fund sebagai strategi untuk membangun ekonomi, itu bisa membuat Indonesia berdaulat. Tapi sahabat semua, ada kelompok orang yang tidak ingin SWF itu dipakai. Indonesia bisa menjadi negara berdaulat gitu ya. Kemudian lagi, kita mempromosikan TINA. TINA adalah there is no alternative. Anda bayangin, there is no alternative itu adalah sebuah gerakan ekonomi. Pada saat kita lakukan, orang nggak punya alternatif lain kecuali melakukan itu. Contoh ya, kita tahu ada 5.600 triliun uang di bank saat ini. Jadi Anda yang taruh 1 miliar di bank, ada yang 1 triliun di bank, Anda dapat deposito bunganya misalnya 50 miliar setahun. 1 miliar itu uang 1 triliun tadi Anda dapat 50 miliar. Anda bayangin, kalau seandainya TINA diterapkan, there is no alternative, di mana bunga deposito adalah 0 gitu ya, apa yang terjadi? Anda yang biasanya punya 1 miliar setahun, 50 miliar setahun, karena uang Anda banyak sekali, saya nggak tahu dapatnya dari mana, mendadak Anda nggak dapat income. Apa yang Anda lakukan? There is no alternative. Nah, karena itu nggak ada alternatif lain, uang itu keluar. Setengahnya mungkin keluar, dan langsung menjadi sektor-sektor real. Langsung menjadi membantu UKM, bantu tanah, langsung dia berusaha, dan itu ekonomi muter dalam seketika. Jadi sahabat semua, itu adalah TINA. Dan ada satu hal lagi yang membuat saya sejak tahun 99 begitu IMF berdaulat, sekali lagi ya, saya ini bukan melawan IMF, saya hanya men-challenge IMF supaya kita bisa menjadi negara berdaulat. Salah satunya adalah sistem perbankan ini saat ini adalah aset based loan. Aduh, maaf ya kok saya sahabat semua kalau saya ngomong kecepatan saking semangatnya gitu ya. Kalau ketemu Anda semua tuh saya tuh rasanya alive gitu, karena hidup saya adalah untuk Anda semua gitu ya. Nah, ada namanya aset based loan. Aset based loan ini begini. Kalau Anda pinjam bank atau pinjam apapun, entah bank syariah, entah bank apapun, maka bank akan bertanya, ada jaminan nggak gitu ya. Itu namanya asset based loan. Tapi dulu sebelum tahun 99, kita boleh namanya project based loan. Misalnya Anda adalah tukang las.